Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita ikuti pembahasan yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya. Pembahasan yang pertama adalah Fadlul Haji wal Umrah, keutamaan haji dan umrah. Haji itu apa? Al-Hajju, haji adalah qasdu baitillahil haram li'ada'i manasikin makhsusah, yaitu menuju ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, ke Arafah, ke Mina gitu ya, tapi ini secara global menuju ke Tanah Suci dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Umrah juga mirip saja, tapi secara umum ulama menyebut lafadznya al-umrah adalah ziyaratu baitillahil haram li'ada'i ibadatin makhsusah, ziarah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan secara khusus. Nah berarti haji dan umrah itu tidak bisa kecuali ke Mekah atau ke Tanah Suci Mekah gitu ya. Kenapa? Karena makna daripada haji adalah melakukan ibadah yang telah ditentukan ke Tanah Suci, dan juga nanti akan kita pahami bahwa sejak sebelum sampai di Tanah Suci itu sudah dimulai, yaitu di miqat gitu, memulai pakai ihram dan memulai gitu, memunculkan atau menghadirkan kembali niatnya. Jadi dimulai di miqat atau di batas waktu yang telah ditentukan. Nah, dan nanti akan ada pembahasannya miqatnya di mana saja gitu ya. Yang paling gampang bagi kita menyebutnya dua, yaitu apabila dari Indonesia ke Madinah dulu, nanti berangkat ke Tanah Suci Mekahnya dari Madinah, miqatnya di Bir Ali, atau nama aslinya Bir Ali itu Dzulhulaifah. Ya. Apabila dari Indonesia langsung ke Mekah, maka miqatnya itu mengikuti miqat orang-orang Yaman, yaitu Yalamlam. Karena kita naik pesawat di zaman sekarang ini, maka di atas daerah Yalamlam kurang lebih 25 menit sebelum pesawat itu mendarat di Jeddah. Kita ikuti urutan pembahasan dari Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya. Fadlul Haji wal Umrah, keutamaan haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang melaksanakan umroh lalu umroh lagi, maka akan menghapuskan dosa antara keduanya. Nah, sudah umroh lagi, dosanya akan terhapus. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang baik, haji yang benar, maksudnya
melaksanakan ibadah haji dan hajinya itu baik, hajinya itu benar, diterima oleh Allah, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada lain balasannya kecuali surga. Tidak ada lain balasannya kecuali, maksudnya pasti itu. Pasti balasannya adalah surga. Itu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringi antara haji dan umrah. Gitu. Maksudnya apa? Kalau sudah berangkat haji, haji lagi. Kalau sudah berangkat umrah, umrah lagi. Gitu. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra, karena baik haji maupun umrah itu akan menghilangkan dosa dan akan menghilangkan kefakiran. Sudah haji, haji lagi. Sudah umrah, umrah lagi. Jangan khawatir. Itu yang berkaitan dengan harta, jangan khawatir. Kenapa? Karena haji dan umrah itu akan menghilangkan orang yang beriman itu dari kefakiran. Fakir itu apa? Fakir itu kebutuhan di dunianya tidak cukup. Ini akan dihilangkan. Berarti kalau itu kefakiran dihilangkan, Allah akan menjadikannya kaya atau Allah akan menjadikannya cukup hidupnya di dunia ini. Itu dosa, dosa diampuni oleh Allah SWT, dan apabila yang dia lakukan setelah haji, haji lagi, nah, malah jaminan untuk mendapatkan surga semakin kuat. Karena wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Nah, fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra, sesungguhnya haji dan umrah itu akan menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Lalu Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan contoh, kama yanfil kiru khobathal hadidi wal dhahabi wal fiddah, sebagaimana pengrajin besi, pandai besi, atau yang pengrajin emas dan perak itu akan menghilangkan kerak-kerak atau yang kotor dari besi atau dari emas, dari perak itu. Artinya pandai besi itu ketika dia mengerjakan pekerjaannya, besi yang asalnya karat, yang asalnya apa, itu jadi bersih, jadi mengkilat, jadi pisau atau jadi pedang yang tajam dan kelihatannya menjadi baru gitu ya. Keraknya hilang, kotornya hilang, karatnya hilang. Itu. Nah, begitu juga pengrajin emas dan pengrajin perak. Walaysa li hajjatin mabruratin thawabun ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Diulang lagi di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini. Itu. Nah itu. Adapun diangkat hadis yang kedua, kenapa? Karena ada makna baru yang tidak ada di dalam makna yang pertama. Apa makna baru? Bahwa haji dan umrah itu akan menghilangkan dosa dan kefakiran. Kefakirannya tidak ada pembahasan di dalam hadis yang pertama. Di hadis yang pertama akan menghapus dosa di antara keduanya. Nah, di hadis yang kedua, haji dan umrah itu diikuti dengan haji dan umrah lagi. Sudah haji, sudah umrah, berangkat haji lagi, berangkat umrah lagi. Kenapa? Dosa akan terhapus dan kefakiran akan dihilangkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah, siapa yang haji semata-mata karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak berkata jelek, tidak berkata-kata jelek dalam hajinya, walam yafsuq, dan tidak berbuat dosa, raja'a kayaumi waladathu ummuh,
pulang dari haji bersih dosanya seperti tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih dari dosa. Di sini yang haji dan dalam perjalanan hajinya tidak berkata-kata jelek, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang dari haji itu bagaikan dilahirkan oleh ibunya kembali dalam keadaan fitrah. Gitu. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, al-ghazi fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, gitu. Wal hajj wal mu'tamir, dan orang yang haji dan orang yang umroh, wafdullah, mereka itu adalah utusan Allah. Jadi Allah mengirim utusan. Ini mereka-mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi misalnya raja mengutus beberapa utusan menuju ke tempat lain. Lah orang yang berangkat haji itu adalah utusan Allah SWT. Rombongan utusan Allah SWT. Gitu. Ta'ahum fa'ajabu. Bagaimana penjelasannya? Gitu. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah. Itu. Wasa'aluhu, dan tatkala mereka memenuhi panggilan Allah haji dan umrah, mereka mohon kepada Allah, fa'atahum, maka Allah membalas, memberi kepada mereka. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah, mereka memanggil Allah dan mohon, maka panggilannya disambut oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini dalil yang sering disampaikan oleh ustadz bahwa orang yang sedang dalam keadaan haji, dalam keadaan umroh, insya Allah doanya mustajab. Doanya mustajab, doanya dikabulkan. Yang penting haji atau umrohnya benar dan dia betul-betul menghadapkan jiwanya kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dia mohon apa yang ia inginkan kepada Allah dari kebaikan-kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka janji Allah akan mengabulkannya. Nah, itu keutamaan dari haji dan umrah secara global. Secara global ya. Bagaimana secara global? Yaitu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah diangkat beberapa hadis. Yang pertama tadi menunjukkan dosa itu akan bersih. Kalau haji benar akan dapat surga. Yang ketiga itu orang itu kalau berpikir haji itu biayanya besar, umrah itu biayanya besar, akan dihilangkan oleh Allah dari kefakiran. Apa maksudnya? Kalau rizkinya digunakan untuk haji atau umrah, insya Allah dia dijamin tidak akan jadi orang fakir. Lapan tidak enak gitu. Lawannya orang fakir adalah orang cukup. Nggak jadi orang fakir berarti jadi orang yang cukup. Jadi orang yang cukup di dunia ini. Butuh ini bisa, butuh ini bisa, itu namanya cukup. Itu. Dan banyak yang mengartikan ghani itu adalah kaya. Dan memang itu betul artinya. Nah, karena itu keutamaan haji dan umrah akan menjadi orang yang di dunia ini cukup. Itu. Nah, yang keempat, pulang dari haji insya Allah bersih dosanya. Ya, pulang dari haji bersih dosanya. Yang kelima, doanya mustajabah. Doanya mustajabah, gitu. Bahwa Allah SWT memanggil orang-orang untuk haji, untuk umroh, mereka memenuhi panggilan Allah, mereka berdoa kepada Allah, diijabahi oleh Allah SWT. Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, apa hanya itu keutamaan? Nah, keutamaannya masih sangat banyak. Keutamaan masih sangat banyak. Kita ambil contoh yang banyak merasakan itu, dan baik ada dalilnya maupun yang dirasakan oleh orang. Gitu. Yang ada dalilnya, orang haji kan pergi ke tanah suci. Rasulullah SAW bersabda, dua hadis
digabung jadi satu. Gitu. Maknanya adalah yang sholat di tanah suci Mekah sekali itu lebih utama, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan 100.000 kali di luar tanah suci. Sholat sekali lebih utama dibandingkan dengan sholat 100.000 kali. Nah, ini kalau di Masjidil Haram, 100.000 kali di luar tanah suci. Di Indonesia gampangnya begitu. Nah, kalau sekali itu misalnya zuhur itu toh, kalau sehari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Berarti dengan pemahaman kita dan insya Allah benar dan mudah-mudahan pasti benar. Kenapa? Karena hanya mengganti lafadz sekali dengan sehari yang maknanya masih ada di dalam. Sholat sehari di tanah suci Mekah lebih utama dibandingkan dengan 100.000 hari di Indonesia. Jadi itu maknanya hadis tadi itu. Nah, 100.000 hari itu berapa? 273 tahun masih lebih, beberapa bulan. Sholat sehari lebih utama daripada 273 tahun. Siapa yang bisa meninggal, menghadap kepada Allah, membawa pahala sholat 273 tahun? Umur kita. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati baina sitina ila sab'in. Umur umatku itu berkisar secara umum 60 sampai 70. Ya. Dan yang melampaui 70 itu sedikit. Nah, terus sholat sekali di tanah suci nilainya lebih utama dibandingkan dengan 273 tahun sehari di tanah suci, ya lebih utama daripada 273 tahun di Indonesia. Kalau kita betul-betul faham bahwa kita harus menghadap kepada Allah dengan membawa amal soleh yang berat. Karena Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka ia betul-betul berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, surga Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan timbangan yang berat kalau amalan-amalan yang dilipat gandakan seperti itu tidak kita upayakan? Nah, itu pentingnya berupaya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ini bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi itu keutamaannya luar biasa sudah ya. Tapi keutamaan yang lain itu ternyata juga luar biasa. Lah, kalau seandainya orang itu berangkat umroh, belum haji ya, umroh saja ya, umroh. Yang paling sedikit secara umum yang tersebar di travel-travel itu, yang paling sedikit itu 9 hari, kepotong 2 hari, tinggal 7 hari. Secara umum di Medina 3 hari, di Mekah 4 hari. Kalau 4 hari sholat di Masjidil Haram, yang di Medina belum dihitung ya, 4 hari di Masjidil Haram, berarti lebih utama dibandingkan dengan sholat di Indonesia 1000 tahun. Siapa yang bisa membawa pahala sebesar itu kepada Allah kalau dia meninggal, kalau dia tidak berangkat? Nah, ini penting untuk kita camkan supaya betul-betul semua umat Islam berkeinginan kuat, saya harus berusaha bisa berangkat ke tanah suci sebelum menghadap kepada Allah, sebelum meninggal maksudnya. Kenapa? Karena dengan begitu insya Allah kita akan paling tidak usaha itu maksimal untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah dengan membawa amalan yang berat. Nah, itu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang orang kadang-kadang tidak terpikirkan. Bisa sampai pulang, sampai berkali-kali berangkat itu, dia tidak berpikir tentang keutamaan itu, dan dia dapat apabila dia betul-betul melakukannya dengan benar. Contoh, saking banyaknya orang yang datang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saking banyaknya gitu ya.
Ya, dan yang kedua, saking banyaknya itu jutaan, 1 juta, 2 juta orang sekaligus kumpul di kota yang tidak besar, di Mekah gitu ya. Nah, ini pulang datang lagi, ini pulang datang lagi. Akhirnya rame banyak orang di sana. Ya kecuali kalau waktu-waktu sepi seperti sekarang waktu pandemi ini sepi. Tapi kalau sudah normal itu luar biasa banyak. Yang kedua, kota-kota di sekitarnya itu gitu juga banyak, kecil-kecil, meskipun kecil-kecil, kalau ada orang meninggal dibawa ke tanah suci. Jamaah yang banyak tadi itu akhirnya ya ada saja yang meninggal. Akhirnya hampir setiap waktu sholat itu ada jenazah. Hampir setiap waktu sholat itu ada jenazah. Ini meninggal dikubur. Nggak lama datang lagi meninggal, datang lagi ada jenazah. Dari mana jenazah ini? Pendatang yang jumlahnya sangat banyak ada saja yang ajalnya tiba. Yang kedua, dari kota Mekah sendiri, dari kota sebelahnya. Nah, kalau meninggal dibawa ke tanah suci. Nah, kenapa? Untuk disolati di sana. Lah apa keutamaan kita yang berangkat ke tanah suci di sana? Keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, mensolati jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 qirot. 1 qirot itu seberapa? 1 gunung Uhud. Mensolati jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 gunung Uhud. Tidak. Nah, kalau sholatnya di tanah suci Mekah, masuk di hadis tadi itu, sholat sekali di tanah suci Mekah lebih baik daripada 100.000 kali di Indonesia, atau maksudnya di luar tanah suci. Ya, berarti kalau kita sholat jenazah sekali, 100.000 gunung Uhud. Dan setiap waktu sholat itu ada sholat jenazah karena ada jenazah. Lah kalau kita di sana 4 hari, sholatnya 5 waktu, berarti 20 kali sholat. 20 kali sholat jenazah. 20 kali sholat jenazah, 20 kali 100.000 karena sholatnya di tanah suci Mekah. Ya, menjadi 2 juta gunung Uhud. 100.000 kali 20. Jadi 2 juta gitu. 2 juta gunung Uhud. Itu yang kita harapkan. Karena itu gitu, kalau kita paham, wah betul-betul perhatian, jangan sampai tidak ikut sholat jenazah. Nah, kenapa? Pahalanya dilipat gandakan lebih baik daripada 100.000 kali. Nah, itu. Dan yang ketiga, yang juga tadi sudah tersirat gitu ya, banyak orang yang betul-betul merasa kalau berdoa di sana itu dikabulkan. Nah, baik berdoa itu minta dunia maupun minta akhirat. Ada cerita, seorang ini punya jabatan gitu ya. Punya jabatan, aparat gitu ya. Aparat punya jabatan gitu ya. Asalnya sebelum itu biasa itu maksudnya ya orang Islam waktunya sholat wallahu a'lam gitu, rasanya lebih sering tidak jamaah daripada jamaah. Pernah luput waktu apa enggak, wallahu a'lam, bisa jadi gitu. Pernah bahkan bisa jadi sering gitu. Nah, habis itu berangkat umroh. Setelah berangkat umroh berdoa kepada Allah, minta agar diberikan agama yang baik dan doa-doa yang diajarkan dibaca. Nah, gitu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu ketakwaan. Hidayah itu apa? Hidayah itu akhirnya beragamanya, keyakinannya, ibadahnya sesuai tuntunan, sesuai Quran, sesuai sunnah. Karena Quran itu hidayah. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah.
Wattuqa, aku mohon kepadamu ketakwaan. Ketakwaan, orang yang takwa itu orang yang menjalankan perintah-perintah, orang yang menjauhi larangan-larangan. Berarti dia di atas Quran dan Sunnah yang benar, yang diminta, dan diminta supaya jadi orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Quran dan Sunnah dan menjauhi larangan Quran dan Sunnah. Wal afafa, dan minta kehormatan gitu, dan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Iffah. Ya. Nah, iffah itu kehormatan dan kemuliaan. Kehormatan dan kemuliaan yang berkaitan dengan akhlak. Oh, enggak jadi orang yang rendah akhlak. Itu. Berkaitan dengan harta. Oh, berkaitan dengan harta enggak kelihatan minta-minta orang. Gitu. Enggak kelihatan merendah pada orang kaya, enggak kelihatan merendah pada orang kaya supaya diberi, enggak kelihatan gitu ya. Enggak kelihatan memeras orang kalau punya jabatan, enggak. Iffah, menjadi orang yang jiwanya mulia. Gitu. Nah, wal ghina, dan minta kecukupan, minta kekayaan. Pulang, masya Allah, luar biasa. Gitu. Bagaimana? Asalnya itu enggak perhatian jamaah, perhatian. Asalnya itu enggak ikut taklim Quran Sunnah, enggak belajar baca Quran, benar, akhirnya hadir majelis taklim, ikut belajar kayak gitu. Gitu. Nah, dan akhirnya berangkat lagi. Tahun depannya berangkat lagi. Tahun depannya berangkat lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berangkat itu berarti biaya-biayanya cukup gitu. Nah, dan di masyarakatnya menjadi orang yang mulia. Wah, Bapak itu sekarang itu enggak kayak dulu. Sekarang itu kayak orang yang kesibukannya di agama. Loh. Jadi kayak gitu. Di kantornya sekarang yang menonjol omongan-omongannya itu masalah agama. Loh, jadi itu. Doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Mohon kepadamu ketakwaan. Mohon kepadamu iffah, afaf. Ya. Mohon kepadamu ghina, cukup atau kaya. Dapat semuanya. Dapat semuanya. Ini kalau doa itu mustajabah, itu akhirnya, dan banyak yang merasakan. Banyak yang merasakan. Nah, karena itu maka kalau dikatakan atau diangkat di sini hanya sedikit fadlul haji wal umroh babnya, kok cuma sedikit, sesungguhnya keutamaannya itu sangat banyak. Hanya saja yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di sini hanya sedikit. Kenapa? Karena memang dari awal ini adalah buku fikih yang sangat singkat. Yang sangat singkat. Yang penting sudah ada sedikit dan semuanya sesuai dengan dalil yang sahih. Nah, mungkin itu dulu pertemuan pertama di dalam bab haji dan umroh. Babnya adalah keutamaan haji dan umroh, dan bab-bab berikutnya berkaitan dengan haji insya Allah akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, pada pagi hari ini telah kita masuki bab haji dan umroh. Dan pembahasan pertama yang telah kita lalui adalah keutamaan haji dan umroh. Keutamaan haji yang umroh sangat besar, sangat tinggi, dan sangat banyak. Diangkat beberapa di dalam kitab kita. Yang pertama, bahwa kalau berangkat umroh lalu berangkat lagi, maka dijanjikan semua dosa di antara keduanya terhapus. Dan kalau berangkat haji, hajinya baik, benar, maka janji balasannya dari Allah adalah surga. Yang kedua, orang yang sudah umroh, sudah haji, oleh Rasulullah diperintah untuk berangkat umroh lagi, berangkat haji lagi. Berarti sudah haji, haji lagi, sudah umroh, umroh lagi, itu perintah Rasulullah SAW. Dan keutamaannya sangat besar. Kenapa? Karena akan membersihkan dosa, dan kalau dipikir biayanya banyak, dengan haji, dengan umroh, akan dihilangkan oleh Allah dari kefakiran. Dengan pemahaman, insya Allah dunianya dijadikan oleh Allah cukup. Nah, itu. Yang ketiga, siapa yang haji dan sepanjang perjalanan haji tidak mengucapkan kata-kata yang jelek, yang jorok, yang hina, yang batil, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, maka pulang dari haji itu
dalam keadaan fitrah sebagaimana ia telah dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah. Ya. Dan yang keempat yang diangkat di sini adalah orang yang haji, orang yang umroh, itu seperti orang yang jihad, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Allah memanggil, mereka memenuhi. Karena itu kalau mereka berdoa kepada Allah, orang yang jihad, orang yang haji, orang yang umroh, kalau berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, dan banyak keutamaan-keutamaan lain, misal nanti di sana waktu sholat di tanah suci. Dan sholat di tanah suci itu dilipat gandakan lebih dari 100.000 kali. Kalau diukur dengan tahun, lebih dari 270 tahun. Nah, dan itu diantara keutamaan-keutamaan yang diangkat di sini. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita untuk sering berangkat ke tanah suci dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyatan mardiyah, dihisab dengan mudah. Ketika timbangan amal atau timbangan pada hari kiamat ditegakkan, kita menjadi golongan orang-orang yang فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Mudah-mudahan semua kekurangan dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.